Patrick Kluivert antar Sintayong untuk kembali tangani timnas Indonesia usai mengundurkan diri. Pelatih asal Korea ini harus diperpanjang. Banyak juga netizen menitip pesan buat saya untuk meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar memperpanjang Sintayong. Erick Thohir pasti akan memperpanjang. Tidak akan mungkin dia langsung memutuskan Sintayong karena masih ada proyek-proyek ke depan yang ingin dimatangkan. Pada awal tahun 2025, dunia sepak bola Indonesia mengalami gejolak besar setelah serangkaian pergantian pelatih tim nasional. Setelah Sintayong resmi dipecat oleh PSSI pada Januari 2025, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai penggantinya. Namun tak lama setelah menjabat, Kluivert secara mengejutkan mengundurkan diri. Dalam langkah yang mengejutkan, ia kemudian secara pribadi mengantar dan merekomendasikan Sintayong untuk kembali memimpin timnas Indonesia. 1. Awal pergantian pelatih, Sintayong digantikan Patrick Kluivert. Pada 6 Januari 2025, PSSI secara resmi mengakhiri kontrak dengan Sintayong. Pemecatan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Sin berhasil membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketum PSSI, mengatakan bahwa pemecatan Sin dilakukan karena evaluasi menyeluruh terhadap performa tim serta pertimbangan strategis. PSSI ingin menghadirkan pelatih baru yang lebih memahami permainan modern dan bisa berkomunikasi lebih baik dengan para pemain naturalisasi yang semakin banyak di dalam skuad Garuda. Sebagai pengganti, PSSI membujuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan pemain Barcelona. Kluivert menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Diharapkan dengan pengalaman dan nama besarnya, Kluivert bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. 3. Pengunduran diri Patrick Kluivert. Hanya berselang 1 bulan setelah ditunjuk, Patrick Kluivert mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengumuman ini mengejutkan publik, terutama para penggemar sepak bola yang menaruh harapan besar pada Kluivert. Ada berbagai spekulasi yang beredar terkait alasan pengunduran diri tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kluivert mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Indonesia, termasuk dinamika antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Selain itu, adanya perbedaan visi antara dirinya dan PSSI dalam membangun tim juga menjadi faktor yang mempercepat keputusannya untuk mundur. Namun dalam wawancara dengan media, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap sepak bola Indonesia dan ingin memastikan bahwa timnas berada di tangan yang tepat sebelum ia pergi. 3. Kluivert menghubungi Sintayong. Setelah mengundurkan diri, Kluivert membuat langkah yang mengejutkan banyak pihak. Ia secara pribadi menghubungi Sintayong dan mengajaknya untuk kembali menangani timnas Indonesia. Menurut laporan media, Kluivert merasa bahwa Sin adalah sosok yang paling memahami tim dan bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia mengakui bahwa meskipun dirinya memiliki pengalaman besar sebagai pemain dan pelatih, Sin memiliki hubungan yang lebih erat dengan para pemain serta pemahaman mendalam tentang sepak bola Indonesia. Bahkan hanya menghubungi Sin, Kluivert bahkan menemani dan bukan hanya untuk menghubungi Sin, Kluivert bahkan menemani dan mengantarnya kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan PSSI. Langkah ini menunjukkan profesionalismenya serta kepeduliannya terhadap masa depan sepak bola Indonesia. 4. PSSI resmi mengumumkan kembalinya Sintayong. Pada 11 Februari 2025, PSSI secara resmi mengumumkan bahwa Sintayong kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh banyak pihak, terutama para penggemar timnas yang sudah lama mendukung Sin. Dalam konferensi pers, Sin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kluivert yang telah mempercayakan kembali posisi ini kepadanya. Ia juga menegaskan bahwa misinya belum selesai dan akan bekerja keras untuk membawa Indonesia lebih jauh dalam kompetisi internasional. 5. Tantangan yang dihadapi Sintayong. Meski kembalinya Sintayong membawa optimisme baru, ia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah. Sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga grup dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang untuk lolos masih ada, tetapi membutuhkan kerja keras dan strategi yang matang. B. Integrasi pemain naturalisasi. Jumlah pemain naturalisasi dalam tim semakin bertambah. Sin perlu memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan bermain selaras dengan pemain lokal. Komunikasi serta strategi tim harus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan dalam permainan. Konsistensi dan mental juara. Di bawah asuhan Sintayong sebelumnya, Indonesia sudah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga konsistensi dan meningkatkan mental juara dalam setiap pertandingan. 6. Reaksi publik dan pemain.
Kembalinya Sintayong disambut dengan antusias oleh para pemain dan supporter timnas Indonesia. Di media sosial banyak penggemar yang mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan PSSI untuk membawa kembali Sin. Kapten Timnas Asnawi Mangkualam dalam wawancara mengatakan bahwa seluruh pemain menyambut kembalinya Sintayong dengan penuh semangat. Di sisi lain, keputusan Kluivert untuk mengantar Sin kembali juga mendapatkan apresiasi yang besar. Banyak yang memuji sikap profesional dan kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. 7. Kesimpulan. Perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan dinamika yang penuh tantangan. Dari pemecatan Sintayong, penunjukan Patrick Kluivert hingga pengunduran diri Kluivert dan kembalinya Sin, semuanya menjadi bagian dari cerita panjang sepak bola Indonesia. Langkah Kluivert yang secara pribadi mengantar Sin kembali menangani timnas menunjukkan rasa hormatnya terhadap sepak bola Indonesia. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya tentang taktik dan strategi, tetapi juga tentang profesionalisme dan kepedulian terhadap perkembangan tim. Kini dengan Sintayong kembali di kursi pelatih, harapan besar kembali muncul di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tantangan besar masih menanti, tetapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari semua pihak, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencetak sejarah di dunia sepak bola internasional. Sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga grup dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang untuk lolos masih ada, tetapi membutuhkan kerja keras dan strategi yang matang. B. Integrasi pemain naturalisasi. Jumlah pemain naturalisasi dalam tim semakin bertambah. Sin perlu memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan bermain selaras dengan pemain lokal. Komunikasi serta strategi tim harus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan dalam permainan. Konsistensi dan mental juara. Di bawah asuhan Sintayong sebelumnya, Indonesia sudah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga konsistensi dan meningkatkan mental juara dalam setiap pertandingan. 6. Reaksi publik dan pemain. Kembalinya Sintayong disambut dengan antusias oleh para pemain dan supporter timnas Indonesia. Di media sosial banyak penggemar yang mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan PSSI untuk membawa kembali Sin. Kapten Timnas Asnawi Mangkualam dalam wawancara mengatakan bahwa seluruh pemain menyambut kembalinya Sintayong dengan penuh semangat.